Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Maida Al-Mahza, Mei Ade Silviandri, Miftahul Hasanah, Mira Damayati, Muhammad Mas'ud Hanifullah ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai media pengembangan kognitif mata kuliah pengembangan kognitif AUD, dosen pengampu Ratnanila Puspitasari, MPD. Mari kita saksikan bersama-sama media pengembangan kognitif AUD. A. Definisi media pengembangan kognitif AUD. Apakah yang dimaksud dengan media? Media adalah suatu alat yang digunakan untuk berkomunikasi atau saluran komunikasi dalam diri anak usia dini. Media termasuk ke dalam segala sesuatu yang dapat dipakai atau dimanfaatkan untuk merangsang daya pikir, perasaan, perhatian, dan kemampuan anak, sehingga ia mampu mendorong terjadinya proses belajar mengajar pada diri anak. Media yang digunakan untuk mengembangkan kemampuan kognitif harus berdasarkan asumsi bahwa kondisi pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang berbeda makna memerlukan media yang berbeda pula. B. Tujuan dan fungsi media pengembangan AUD. Menurut Khadijah, bahwa media pembelajaran dapat memenuhi 3 fungsi utama apabila media itu digunakan untuk perorangan, kelompok, atau kelompok pendengar yang besar jumlahnya, yaitu motivasi minat atau tindakan, menyajikan informasi, serta memberikan instruksi. Sedangkan menurut Hamalik, tentang media pengembangan AUD adalah memperlancar interaksi antara guru dengan anak, sehingga kegiatan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus, fungsi media pembelajaran yaitu yang pertama, dalam penyampaian materi, pembelajaran dapat diseragamkan. Yang kedua, proses pembelajaran menjadi lebih jelas serta menarik. Yang ketiga, proses pembelajaran menjadi lebih interaktif. Yang keempat, media dapat memungkinkan proses belajar bisa dilakukan di mana saja serta kapan saja. Yang kelima, mengubah peran guru ke arah lebih positif serta produktif. C. Jenis-jenis media pengembangan kognitif AUD. Di dalam media pengembangan kognitif terdapat jenis-jenis media yang dapat digunakan untuk kegiatan bermain sambil belajar dalam pendidikan anak usia dini, guna mengembangkan kognitif anak. Di antaranya dapat kita lihat gambar yang pertama, yaitu gambar balok atau kotak bangunan. Balok atau kotak bangunan mempunyai fungsi memperkenalkan kepada anak berbagai kotak bangunan yang bisa mereka lihat dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, gambar huruf. Gambar kotak-kotak huruf. Kotak huruf yang bertuliskan huruf mempunyai fungsi yaitu menarik minat baca dan menyusun huruf agar menjadi kata yang lebih bermakna. Gambar yang ketiga, gambar papan pengenal warna. Kemampuan mengenal warna pada anak usia dini merupakan hal yang penting bagi pengembangan merangsang indera penglihatan di otak anak usia dini. Gambar yang keempat, yaitu gambar papan planel. Gambar papan planel bertujuan untuk memperkenalkan konsep bilangan dan dapat berbicara dengan papan planel tersebut. Gambar yang kelima yaitu gambar boneka. Boneka berfungsi untuk alat peraga dalam bermain sandiwara yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Gambar yang keenam yaitu gambar domino. Gambar domino bertujuan untuk memperlihatkan gambar sambil bertanya, gambar apakah itu? Gambar yang ketujuh yaitu gambar gelas ukur.
Gambar gelas ukur mempunyai fungsi untuk percobaan mencampurkan warna dan mengenalkan konsep bilangan. Gambar yang ke-8 yaitu kotak kubus yang memiliki fungsi membentuk benda dari kubus secara mendatar. Gambar yang terakhir yaitu gambar buku. Gambar buku mempunyai fungsi untuk merangsang minat baca anak usia dini. D. Syarat-syarat media pengembangan kognitif. Adapun syarat-syarat media dalam pengembangan kognitif anak usia dini adalah yang pertama, menarik atau menyenangkan. Yang kedua, menarik atau menyenangkan baik warna atau bentuk. Yang ketiga, tumpul. Berbentuk tumpul dan tidak tajam. Yang keempat, ukuran disesuaikan dengan anak usia dini. Yang kelima, tidak membahayakan anak. Dan serta yang terakhir, dapat dimanipulasikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahannya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wal irada wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.